猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan Wujan telah memasuki jurang kutub dan menuju Pulau Xuanlei. Namun, pada saat telah berada di atas Pulau Xuanlei, ada pemandangan aneh dan beberapa saat kemudian, mereka dikepung oleh sekelompok sosok yang sepertinya tidak memiliki jiwa. Wujan tersenyum masam setelah busur panah ditembakkan. Busur panah itu meledak dengan keras dan sosok yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tidak peduli seberapa kuat Wujan dengan jumlah sosok yang ada, akan sulit untuk menghentikannya. Tepat ketika Wujan hendak mundur dengan kekuatannya, tiba-tiba kunci besi hitam melonjak dengan cepat dari antara gua yang tak terhitung jumlahnya. Wujan membeku dan terkejut. Lalu dia melihat ke pergelangan kakinya. Kunci besi hitam mengunci pergelangan kakinya dengan erat. Wujan tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan abadi muncul dari kedua jarinya. Dengan lambaian tangannya, kunci besi hitam itu dipotong. Wujan tidak ragu lagi dan bergegas keluar dari Pulau Xuanlei dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dia hanya memiliki kekuatan dewa petarung, dia mungkin tidak bisa keluar. Jadi tidak mengherankan ada begitu banyak orang di Pulau Xuanlei. Memikirkan puluhan ribu orang ini, sepertinya kebanyakan dari mereka masuk ke dalamnya karena kesalahan. Dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Setelah meninggalkan Pulau Xuanlei, Xiaoyan melihat kembali ke pulau itu dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Pulau Xuanlei dan itu berubah menjadi api penyucian di bumi. Semua orang di sini telah kehilangan jiwa mereka. Wujan tercengang. Pulau ini adalah sebuah altar. Pada saat yang sama, suara Xiaoyan sampai ke telinga Wujan. Apa? Altar? Wujan menatap Xiaoyan dengan heran. Ada puluhan ribu orang di Pulau Xuanlei. Siapa yang bisa mengatur altar sebesar itu? Dan sepertinya ada lebih dari satu altar. Xiaoyan juga memiliki pandangan serius di matanya. Dia memikirkan tentang tujuan mengatur pengorbanan ribuan jiwa. Tangkap orang-orang itu yang ada di belakang dan tanyakan. Ketika Wujan juga sangat bingung dan terkejut, tiba-tiba Xiaoyan berteriak. Wujan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba beralih ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Dan beberapa sosok dalam kabut tebal terkejut. Mereka menarik diri dan lari dengan cepat. Tapi di depan Wujan, pelarian mereka tidak ada artinya. Wujan menyerang dengan ganas dan membunuh mereka berdua dalam sekejap. Pria terkemuka itu berkeringat dingin, tetapi dia segera berhenti. Tiba-tiba dia berlutut ke Wujan dan menundukkan kepalanya dalam diam. Adapun orang-orang yang melarikan diri lainnya, tanpa terkecuali cambuk emas menyapu mereka, membunuh mereka semua dalam sekejap. Hanya menyisakan pria yang berlutut dan menundukkan kepalanya dengan gemetar. Pada saat ini, pria itu menyadari bahwa tebakannya sebelumnya benar-benar salah. Pemaksaan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh yang kuat abadi. Wujan melambaikan tangannya dan beberapa cincin muncul di tangannya. Dengan pelajaran yang didapat dari masa lalu, Wujan memberikan perhatian khusus saat melenyapkan semua orang kali ini. Bukan menghancurkan cincin mereka. Jika tidak, Xiaoyan akan mengomel lagi. Segera Wujan menatap pria itu, mengeluarkan tangannya, meraih pria itu dan datang ke depan Xiaoyan. Siapa yang mengirimmu untuk mengikuti? Wujan bertanya dengan suara keras. Keringat dingin yang besar keluar dari dahi pria itu. Tidak ada yang mengirim kami. Dan kami adalah orang terakhir yang selamat dari jurang kutub. Semuanya telah mati. Pria itu menundukkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ada kekurangan sumber daya di wilayah jurang kutub? Tanya Xiaoyan.
Apakah itu pria ini atau beberapa orang yang dia temui sebelumnya, Xiaoyan menemukan bahwa genesis Qi mereka tidak kurang. Berbicara secara logis, jika mereka memiliki genesis Qi yang cukup, hidup mereka tidak akan terancam. Tetapi karena mereka memiliki sumber energi dan nyawa mereka tidak terancam, mengapa mereka mengambil resiko seperti itu? Berburu seperti pemburu di tengah kabut yang tebal. Tuanku sepertinya memasuki jurang ini untuk pertama kalinya. Tidak ada kekurangan sumber Qi di jurang ini. Bahkan bisa dikatakan ada surplus, jawab pria itu. Lalu, mengapa kamu masih melakukan ini? Xiaoyan tidak tahu tujuan spesifik mereka, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas saat mereka mengikutinya. Mereka semua memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan tujuan mereka adalah untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Pemakan jiwa. Wujan sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Pria itu memandang Wujan, menggertakkan giginya dan mengangguk berat. Setiap orang harus menyerahkan jiwa dewa petarung dalam 100 tahun. Jika tidak, kami hanya bisa mengorbankan jiwa kami sendiri. Lanjut pria itu. Mereka datang, lari, mereka datang. Mata pria itu langsung bergetar. Ekspresi ketakutan di wajahnya tampak lebih menakutkan daripada melihat Wujan. Dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Benar-benar menekan auranya. Tahan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, mereka semakin bisa merasakan. Wujan segera berkata. Xiaoyan sedikit mengeringit, tetapi juga segera menahan kekuatan jiwanya dan melihat ke arah suara itu. Dalam kabut tebal, sosok hitam besar muncul, seperti kalajengking besar, dan tangisan kecil keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan 8 mata dan 2 penjepit raksasa. Tentu saja yang paling mencolok adalah duri ekornya yang beracun. Tapi yang benar-benar membuat mata Xiaoyan sedikit menyusut adalah sosok yang berdiri di atas kepala kalajengking. Ketika melihat sosok ini, Xiaoyan terkejut. Roh hantu. Xiaoyan bergumam, meskipun jaraknya relatif jauh, tetapi sepasang mata putih tanpa pupil masih terlihat. Kalajengking beracun besar melayang di atas pulau Xuanlei, dan sosok di atas kepalanya menyapu dan melayang di atas pulau Xuanlei. Puluhan ribu orang terlihat berlutut di depannya. Dia membuka mulutnya sedikit, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pulau Xuanlei, berkumpul ke arahnya dan ditelan olehnya. Sosok itu sedikit mengeringit, seolah-olah tidak menyukai sejumlah kecil jiwa dan menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Bisakah kalian menawarkan pengorbanan? Pada saat ini, sosok itu perlahan menoleh dan tatapan itu tiba-tiba melihat ke arah kabut tebal di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Mata tanpa pupil menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut dan mengencangkan tinjunya sedikit. Klan pemakan jiwa ini mungkin tidak berbeda dengan istana surgawi. Kekuatan mereka berasal dari memakan jiwa. Jiwa tidak ada dalam diri mereka sendiri, tetapi terdiri dari jiwa orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Raja Jiwa, aku telah mengorbankan jiwa dewa petarung dalam batas waktu yang ditentukan. Pada saat ini, pria itu berlutut di atas kehampaan, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak cukup, jiwa masih jauh dari cukup. Mulai sekarang, aturan akan diubah. Korbankan 1 jiwa setiap 50 tahun. Jika tidak, mati. Kedengarannya tidak seperti diucapkan oleh satu orang. Tunggu apa lagi? Mata sosok itu sepertinya mampu menembus kabut tebal dan mendarat di Xiaoyan dan Wujan. Saat Wujan hendak berbicara, Xiaoyan berbicara terlebih dahulu. Kami juga telah berkorban. Xiaoyan menundukkan kepalanya, keringat dingin langsung keluar di dahinya. Benar-benar mengejutkan Wujan.
Pada saat Xiaoyan menundukkan kepalanya, dia berkedip liar ke arah Wujan. Kepala Wujan langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia bahkan baru saja siap untuk bertarung. Jadi dia hanya bisa mengikuti Xiaoyan dan segera menundukkan kepalanya. Kami juga telah berkorban. Pria itu memandang Xiaoyan dan Wujan yang tiba-tiba berkeringat dingin, dan sosok di ujung tiba-tiba mengerutkan keningnya. Jika itu adalah pengorbanan, mengapa kalian berdua tidak memiliki racun pemakan jiwa? Sosok itu memiliki sepasang mata putih yang terlihat sangat menusuk. Wajah pria di samping Xiaoyan pucat karena ketakutan, dan dia tidak berani berbicara. Sudah kadaluarsa, kata Xiaoyan ragu-ragu, dan segera hembusan jiwa jahat meraung, langsung menghilangkan kabut tebal yang menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini, sosok Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar tidak tertutupi kabut tebal lagi, dan mata Wujan sudah gelap. Pertempuran ini mungkin tak terelakkan. Wujan tidak tahu bagaimana Xiaoyan mengarang kata-kata seperti itu, jadi dia tersenyum tak berdaya. Lupakan saja, biarkan aku mengampunimu kali ini. Minumlah 2 pil pemakan jiwa ini, dan kamu akan memiliki waktu 50 tahun untuk mengorbankan jiwamu. Setelah sosok itu berkata dengan acuh tak acuh, 2 pil hitam dilemparkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil pil pemakan jiwa dan melihat pil kasar ini memancarkan udara hitam. Xiaoyan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan bahkan bertanya tentang bau busuk yang berasal dari pil itu. Api naik dari telapak tangan Xiaoyan dan pil pemakan jiwa hitam terbakar menjadi abu dalam sekejap, dan Wujan di sampingnya tidak terkecuali. Dengan sejumput 2 jarinya, pil pemakan jiwa di tangannya hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa menelan barang ini, Xiaoyan cemberut. Adegan ini segera memusatkan perhatian pada sosok di ujung, memancarkan aura pembunuh dari tubuhnya. Dia menatap Xiaoyan dan Wujan dengan ganas. Dan pria yang berlutut di samping tidak lagi terlihat dalam diam. Dia tahu bahwa Xiaoyan dan Wujan di sampingnya tidak biasa, dan jika dia tetap di sini, akibat dari pertempuran mungkin menjadi ancaman besar baginya. Karena itu, dia diam-diam melarikan diri dengan bantuan kabut tebal. Apakah kamu mencari kematian? Suara orang yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih lagi, dan sosoknya menatap Xiaoyan dan Wujan dengan mengesankan. Sebelum Xiaoyan mengatakan apa-apa, aura kuat Wujan meletus secara tiba-tiba, memancarkan aura pembunuh yang kuat di tubuhnya. Aura pembunuh semacam ini, bahkan jika dia datang jauh-jauh untuk melenyapkan pemburu dewa sebelumnya, itu masih 10 kali lipatnya, dan mereka memiliki niat membunuh yang kuat sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Wujan mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya penuh dengan niat membunuh. Lagi pula sebelum dia pergi, Pulau Xuanlei masih penuh vitalitas. Namun ketika Wujan mendengar bahwa Pulau Xuanlei telah menjadi altar, hatinya sudah sangat hancur. Pada saat itu dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemakan jiwa, tetapi hari ini berbeda. Dia dulunya hanya dewa petarung, tetapi sekarang dia telah menjadi abadi yang kuat, dan inilah saatnya untuk membalaskan permusuhan lama. Dalam kabut tebal, bayangan hitam besar melintas, dan kalajengking beracun dengan ukuran 100 kaki mendekat di beberapa titik, dan sepasang penjepitnya sudah meraung ke arah Wujan dengan kekuatan yang kuat. Wujan tampaknya telah bersiap untuk waktu yang lama, dan dia mengayunkan cambuk emas panjang itu dengan keras. Tanda cambuk itu bersiul, terdengar jentikan tajam, dan terdengar suara retakan. Kemudian kalajengking beracun mengeluarkan raungan dan teriakan yang sangat menusuk telinga. Cambuk ini tidak biasa, tetapi mengandung kekuatan keabadian. Meskipun tidak dapat mengguncang avatar dewa asli, kekuatannya cukup untuk mengalahkan dewa petarung manapun. Untungnya kalajengking beracun memiliki cangkang yang keras. Jika tidak, cambuk ini akan membunuhnya secara langsung.
Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴谋，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。